Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Saya senang boleh bersama saudara lagi pagi hari ini dalam program Rempah. Saya Pendeta William Hermon. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10 berkaitan dengan kasih yang rela tadi itu. Ya, jadi saya sudah berturut-turut ini bagian yang keempat membicarakan ayat 8 sampai 10, kasih yang rela itu. Nah, saudara, saya rasa ini bagian yang terakhir dari bagian ini. Ternyata kasih yang rela itu dikatakan kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama. Jadi kemarin kita melihat kasih itu kegenapan hukum Taurat. Lalu sekarang kita melihat lagi kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama. Iya, terhadap sesama. Nah, saudara, kenapa kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesama? Karena kesimpulan dari hukum yang kedua, yang terutama dari hukum yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mampu mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, maka tidak ada niat di dalam diri kita untuk berbuat jahat kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita suami, kita tidak akan berbuat jahat kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak kita. Kalau kita istri juga sama, kita tidak berbuat jahat kepada suami dan anak-anak kita. Kalau kita anak-anak, sama juga, kita tidak berbuat jahat kepada ayah dan ibu kita. Nah, saudara, itulah yang dikatakan dengan kasih yang tidak berbuat jahat terhadap sesama. Jadi kita sudah tahu kalau ditanya siapakah sesamamu itu. Nah, sudah tentu kita bisa menjawab sesama kita itu adalah mereka yang membutuhkan uluran tangan daripada kita. Kalau kita belajar dari ilustrasi orang Samaria yang murah hati itu, dikatakan bahwa sesama kita di sana adalah mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka yang membutuhkan uluran kasih kita. Mereka yang membutuhkan kerelaan dari kita untuk menyentuh mereka di dalam kasih yang daripada Tuhan. Nah, itulah sesama kita. Nah, itu sebabnya saudara ditekankan dalam hukum Taurat yang berkaitan dengan sesama itu hukum yang kelima sampai yang ke-10 yang mengatakan karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini luar biasanya saudara. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, karena firman itu maksudnya yaitu yang dikatakan di dalam Taurat itu. Yang dikatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Nah, itu berkaitan semua dengan mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, ternyata saudara, kasih itu disimpulkan dengan kata kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang susah saudara. Bagaimana mengasihi orang seperti diri kita sendiri? Nah, gampang saja sebenarnya. Ya, susah kalau saudara nggak mau rela ya. Kalau saudara nggak mau rela. Tetapi saudara, ini akan menjadi mudah kalau kita paham. Ya, bagaimana saudara menilai dirimu? Ini yang paling penting. Bagaimana saudara menilai dirimu? Bagaimana saudara memperlakukan dirimu? Nah, kalau saudara bisa memperlakukan dirimu dengan baik di dalam hidup saudara, maka akan mudah menerapkan yang namanya yang dikatakan tadi di dalam bagian ini, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara mengerti apa yang dimaksud dengan ya dirimu sendiri, diriku sendiri. Jadi kalau saya bisa menerima diri saya sendiri, saya bisa menghargai diri saya sendiri, saya bisa mengasihi diri saya bisa menaruh diri ini di tempat yang sesungguhnya saudara, maka akan mudah bagi kita mengasihi sesama kita. Nah, itu yang dikatakan dalam bagian ini kasih yang rela itu. Ya, rela menerima orang lain apa adanya. Ya, rela menerima orang lain apa adanya. Rela kalau kita orang yang lain mungkin untuk memperlakukan kepada orang lain, kita pernah mungkin melukai dan lain sebagainya, rela ya memperbaiki diri, memperlakukan orang lain, menerima orang lain apa adanya. Nah, ini dia. Nah, itulah dikatakan kasih terhadap sesama itu. Nah, jadi saudara, kasih yang rela itu adalah kasih yang tidak berbuat jahat kepada sesama. Itu yang disimpulkan dalam semua hal-hal yang dibicarakan dalam ayat 8 sampai 10 ini. Di bagian yang keempat ini adalah kasih yang rela itu adalah kasih yang tidak berbuat jahat terhadap sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami tidak berbuat jahat lagi hari ini.
Ajar kami untuk kami menerapkan firman ini dalam hidup kami, supaya kami boleh melihat tangan-Mu yang menolong kami. Biarlah kami mengasihi sama kami seperti diri kami sendiri. Berkati perjalanan kami sepanjang hari ini, usaha, pekerjaan, dan segala sesuatu yang kami lakukan buatlah berhasil. Tolonglah warga kami, biarlah Tuhan memberkati dengan kekuatan yang daripada-Mu. Tolonglah hidup kami secara pribadi juga, supaya kami boleh melangkah dalam pertolongan yang daripada-Mu. Bangsa dan negara kami berkati ya Tuhan. Tolong bangsa dan negara kami, kiranya tangan-Mu menjamah bangsa kami. Pulihkan semua hal-hal yang diselubungkan dalam bangsa kami ini, Tuhan menyingkapkan, supaya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih. Kami menyerahkan keluar masuk kami hari ini. Biarlah Tuhan menjaga dengan kekudusan yang daripada-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Saya senang boleh terus bersama dengan saudara. Ketemu lagi esok. Saya undur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.